kami yang akan menjelaskan project komputer flowchart kami, yang dimana kami anggotanya terdiri dari saya, Efren Butadepari dengan nomor NIM ujung 20, ada Deana Fira Rahmadani dengan nomor NIM ujung 23, dan Susi P. Simangunsong dengan nomor 55. Nah, di sini kami akan menjelaskan progres mencari nilai angka persamaan menggunakan metode Newton-Raphson, dissection, dan secant. Nah, untuk di awal pasti kita akan selalu dengan kata mulai. Lalu kita bisa melanjutkan prosesnya. Nah, proses kedua kami yaitu adalah input nilai fx, x0, epsilon, dan iterasi maksimumnya disimbolkan dengan n besar, di mana fx yang adalah merupakan fungsi yang akan kita cari nilai akarnya atau nilai akarnya yang mendekati. Nah, untuk x0 ini dia sebagai nilai awal atau dugaan awal yang akan membantu untuk mencari nilai x lainnya. Nah, dan ada epsilon, dia ini adalah toleransi galak. Maksudnya di sini misal nih, kita ambil contoh fx sama dengan x kurang 2. Nah, kita tahu dong, dia akan 0 ketika x-nya sama dengan 2. Tetapi, semisal dalam suatu progres, kita dapatnya 2,00002. Selama selisih dari 2,002 kurang 2 lebih kecil dari epsilon, itu bisa kita klaim sebagai nilai x-nya. Nah, untuk iterasi maksimum ini adalah batas kalian untuk mendapatkan x0. Jadi, setiap kalian ganti nilai x0, itu akan menggunakan satu kali iterasi kalian. Nah, yang artinya ketika iterasi habis, maka kalian harus dipaksa untuk menerapkan solusinya ada atau tidak, dan harus diakhiri pada saat itu juga. Apakah fx0-nya terdefinisi? Jika tidak, kita bisa masuk ke opsi ganti nilai. Ganti nilai x0. Jika kita mau, kita bisa ulangi ke bagian input, tapi jika tidak, kita bisa masuk ke bagian solusi tidak ditemukan, lalu kita akhiri. Nah, kembali ke fx0 terdefinisi tadi. Jika iya, kita bisa hitung nilai fx0-nya itu berapa. Nanti pasti bakal muncul nilai dari fx0 itu, yang itu akan dijadikan sebagai output kita. Lalu kita cek apakah nilai dari mutlak fx0 itu kecil epsilon. Jika iya, berarti kita sudah menemukan suatu solusi yang tepat, maka kita bisa masuk ke solusi ditemukan, lalu akhiri. Kenapa ketika mutlak fx0 kecil epsilon itu bisa kita jadikan solusinya? Karena itu mengartikan bahwa fx0 ini sudah sangat dekat sekali dengan nilai 0. Karena kan pada dasarnya nilai epsilon itu hanya boleh besar sama dengan 0,01. Nggak boleh lewat daripada 0,01. Yang mengartikan bahwa mutlak fx0 ini pasti sudah lebih kecil daripada 0,01. Berarti yang diartikan ini sudah sangat dekat banget dengan nilai 0. Maka dapat kita artikan bahwa solusinya telah ditemukan. Tetapi jika nilai mutlak fx-nya malah besar sama dengan epsilon, maka kita harus menurunkan nilai fx yang akan memunculkan outputnya yaitu f aksen. Karena kita sudah dapat outputnya yaitu f aksen x0, kita bisa hitung untuk melihat nilai dari f aksen x0. Cek apakah nilai f aksen x0 ini terdefinisi. Jika tidak, kita bisa lanjut ke output tidak ditemukan, lalu kita akhiri. Tetapi jika f aksen terdefinisi, cek lagi apakah f aksen x0 itu sama dengan 0. Karena tidak, kita masuk ke ketika tidak itu dulu. Kita harus cari nilai x satunya dengan menggunakan rumus x1 sama dengan x0 dikurang f x0 per f aksen x0. Alasan kenapa f aksen x0 tidak boleh sama dengan 0, karena ketika kita menggunakan rumus, nanti nilai x1-nya tidak terdefinisi dan tidak akan selesai. Nah, jika sudah dapat nilai x1-nya, kita bisa hitung turunan dari f x1-nya. Kita bisa lanjut dengan cara menghitung mutlak dari x1 kurang x0. Nah, kita berhenti dulu di sini dan kita lanjut ke bagian jika ya pada proses cek apakah f aksen x0-nya sama dengan 0. Kembali ke proses jika terjadi ya, maka kita harus turunkan lagi f aksen x0-nya dan akan menghasilkan f double aksen x0.
Lalu hitung nilai f double aksen x0-nya. Cek apakah f double aksennya 0-nya terdefinisi dan sama dengan 0. Ini harus sekaligus karena nanti kan saya jelaskan. Jika tidak, prosesnya harus lanjut ke solusi tidak ditemukan lalu selesai. Tetapi karena ketika f double aksen x0 tidak terdefinisi, nilai xi-nya juga tidak akan terdefinisi. Dan ketika sama dengan 0, ya xi-nya juga tidak akan terdefinisi lagi. Karena kan tadi f aksennya sudah 0. Dan kita akan kurang dengan 0, dan nanti bagian bawah pada pecahan ini akan 0. Yang akan mengakibatkan hasilnya tidak terdefinisi. Nah, jika nilai x saatnya sudah tidak terdefinisi, untuk mencari nilai x1-nya, kita bisa gunakan x0 kurang f x0 plus f aksen x0 per f aksen x0 kuadrat dikurang f x0 dikali f double aksen x0. Nah, jadi kalian bisa hitung juga berapa nilai f x1-nya. Nah, kalau sudah di sini kita bisa lanjuti prosesnya sama-sama. Lalu ketika ketemu di proses ini, kita bisa hitung berapa nilai mutlak dari x1 dikurang x0-nya. Nah, cek apakah nilai dari mutlak x1 kurang x0 yang kecil epsilon. Jika iya, berarti kita sudah menemukan solusinya dan bisa kita akhiri. Tetapi jika tidak, kita harus cek lagi apakah nilai x kita ini ternyata dari tadi divergensi. Nah, kita bisa cek dengan cara mutlak x1 kurang x0, apakah dia lebih besar dari x0 kurang x0 kurang 1. Nah, ketika iya, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu nilai x1 dan x0-nya akan selalu berulang-ulang, yang artinya kita nggak akan menemukan solusi, atau x1-nya akan semakin menjauh dari akar sebenarnya, yang juga akan menyebabkan kita tidak menemukan solusinya. Tapi sebelum kita pisah, baik jika iya atau tidak, dia akan tetap harus sama-sama kita cek nilai x1, update nilainya, yaitu x1 sama dengan x0, atau kita cek juga iterasi saat ini. Lalu kita cek lagi apakah iterasinya apakah masih kecil dari n. Nah, untuk yang tidak mengalami divergensi, tetapi jika iterasinya besar sama dengan n, maka solusi tidak ditemukan, lalu kita akhiri. Tetapi jika iterasinya kecil n, kita ulangi ke langkah sebelum input nilai, yaitu fx0 terdefinisi. Untuk yang mengalami divergensi, jika iterasi besar sama dengan n, maka solusi tidak ditemukan, lalu kita bisa akhiri. Tetapi jika iterasinya kecil n, gunakan solusi lain untuk mengubah nilai di bagian awal tanpa harus input ulang dari awal. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian gunakan solusi lain untuk merubah nilai tanpa harus input ulang dari awal. Jadi akan diberikan pilihan ingin menggunakan GeoGebra atau tidak. Sebelumnya, GeoGebra ini berfungsi untuk mencari nilai x yang mendekati x yang menyebabkan fx-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa tahu dari grafik. Kita akan gunakan grafik yang akan ditampilkan di GeoGebra. Nah, jika kita memilih untuk tidak menggunakan GeoGebra, kita akan masuk ke metode bisection. Yang bisection ini akan kita gunakan. Nah, kita akan masuk pada bagian input nilai alpha, di mana nilai alpha ini berkisar dari alpha besar 0 dan kecil sama dengan 10, di mana nilai alpha ini adalah hasil iterasi dikali dengan 0,1. Lalu kita dapat mencari nilai x1-nya dengan menggunakan x0 dikali alpha dikali f aksen 0 per f aksen x0. Lalu kita bisa hitung nilai fx1-nya. Lalu kita hitung lagi nilai mutlak dari x1 kurang x0. Cek apakah nilai mutlak dari x1 kurang x0 ini kecil dari epsilon. Jika tidak, kembali ke proses yang
X0 kurang X0 kurang 1 untuk melanjutkan ke bagian cek divergensi lagi. Namun, jika ia memang ternyata mutlak X1 kurang X0 ini sudah kecil epsilon, maka berarti solusi telah ditemukan, lalu bisa kita akhiri. Masuk ke jika ingin menggunakan GeoGebra. Pertama, kita harus buka browser dulu, buka website GeoGebra, input nilai fx, lalu kita tekan enter. Maka akan ada output grafik fungsi. Ambil nilai x1 dan x0 yang mendekati dengan letak akar. Intervalnya gitulah, dari x0 dan x1. Nah, lalu kita cek apakah x0 dan fx1 itu terdefinisi. Jika tidak, fungsi tidak ditemukan, lalu kita akhiri, selesai. Nah, tapi jika ya, kita harus hitung lagi berapa nilai fx0 dan fx1. Kita hitung apakah x1 mutlak x1 kurang x0 besar lebih kecil daripada epsilon. Jika ya, solusi ditemukan, lalu akhiri.